Sejarah PPKI. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. Pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan. Dr. Rajiman Widyodiningrat ditunjuk sebagai Ketua BPUPKI yang didampingi oleh Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio sebagai Wakil Ketua. Pada saat itu, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha BPUPKI yang dibantu oleh Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Ghaffar. BPUPKI beranggotakan 67 orang. 7 anggota dari BPUPKI adalah anggota istimewa. Mereka adalah perwakilan dari pendudukan militer Jepang. Namun ketujuh anggota tersebut tidak memiliki hak suara, hanya jadi pengamat saja. Selama berdirinya BPUPKI, telah diadakan 2 kali sidang dan pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara tersebut diberikan oleh 3 tokoh utama pergerakan nasional, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Profesor Sutomo, dan juga Insinyur Soekarno. Gagasan 5 sila dasar itu diberi nama oleh Insinyur Soekarno dengan istilah Pancasila. Sidang BPUPKI pertama itu dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Maka dari itu, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pidato yang diberikan oleh Insinyur Soekarno menjadi tanda bahwa berakhirnya masa persidangan resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI. BPUPKI mengalami proses jeda atau istirahat selama sebulan lebih. Sebelum masa resesi ini dimulai, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan tugas mengolah usul-usul dasar negara dari para anggota BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, serta pendidikan di Indonesia. Setelah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberikan tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang.
yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan disambut oleh rakyat Indonesia.